Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sibelina Warubu dengan NPM 123411172. Di sini saya akan menyampaikan materi karakter building dari pertemuan pertama hingga ke pertemuan akhir. Nah, teman-teman, pertemuan pertama kita akan membahas self-image atau yang kita sebut dengan citra diri. Apa sih itu citra diri? Nah, citra diri ini merupakan uh, gambaran diri seseorang atau individu ataupun jati diri yang digambarkan atau yang dibayangkan. Kemudian, kalau menurut Sutarno, pada tahun 2006, citra diri ini disebut dengan citra diri itu adalah menjelaskan diri kita, gambaran atau perilaku seseorang di mata orang lain dan masyarakat sekitarnya. Nah, selanjutnya apa sih? Di sini kita ada aspek-aspek citra diri, teman-teman. Namun sebelum kita bahas aspek-aspek citra diri, kita kembali lagi kepada pengertian citra diri tadi. Dari beberapa tanggapan atau beberapa dari penelitian citra diri itu apa sih sebenarnya? Nah, berdasarkan pendapat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa citra diri adalah bagaimana pandangan seseorang tentang diri kita. Baik secara fisik, keseluruhan tentang diri sendiri, pandangan yang berasal dari pendapat atau orang lain maupun diri kita sendiri. Seperti itu. Kemudian, kita lanjut kepada aspek-aspek citra diri. Di sini kita yang pertama kita akan membahas aspek dalam dunia fisik atau physical world. Nah, di sini teman-teman, realitasnya fisik dapat memberikan suatu arti yang mana kita dapat belajar mengenai diri kita sendiri. Teman-teman. Nah, kemudian sumber pengetahuan dari dunia fisikal memberikan pengetahuan itu sendiri di dalam diri kita. Akan tetapi, pengetahuan dari dunia fisik itu terbatas pada atribut yang bisa diukur dengan yang mudah terlihat dan bersifat subjektif. Nah, dan kurang bermakna jika dapat dibandingkan dengan individu lainnya. Jadi teman-teman, dunia fisik ini lebih ke bagaimana orang lain memandang diri kita, fisik kita, entah itu pandangan yang positif maupun pandangan orang lain yang negatif. Mungkin kita sering mendengar kalau orang lain beranggapan bahwa kamu gendut banget sih, kok kamu sekarang kurusan, kok kamu. Nah, itu adalah pandangan orang terhadap kita. Nah, itu akan merubah citra diri kita menjadi tidak percaya diri, teman-teman. Itu juga akan kita bahas nanti. Nah, kemudian kalau misalnya pandangan yang positif itu seperti apa sih? Pandangan positif itu, teman-teman, ketika contohnya nih, enggak kok kamu enggak gendut, kok kamu ini kamu normal kok, udah pas kok. Nah, itu merupakan pandangan yang mungkin menurut saya itu positif, pemahaman saya. Tapi kalau misalnya salah, teman-teman boleh menambahkan nanti di dalam kolom komentar. Nah, kita lanjut saja. Ini ada pada aspek kedua, yaitu dunia sosial atau social work, teman-teman. Oke, di dalam sumber masukan mengenai pemahaman ya dalam dunia sosial secara individu, proses pencapaian pemahaman diri lingkungan sosial tersebut itu tuh terbagi dalam dua macam, teman-teman. Jadi, yang pertama sekali itu adalah perbandingan sosial atau social comparison. Ya, pokoknya gitu ya guys ya. Nah, kemudian serupa dengan dunia fisik juga ini, ya. Perbandingan sosial ini serupa juga dengan dunia fisik yang kita bahas tadi, hampir sama. Jadi di dalam
dunia sosial juga membantu memberikan gambaran diri melalui perbandingan dari orang lain. Pada umumnya, individu memang cenderung membandingkan dengan individu lain yang dianggap sama dengan memperoleh gambaran yang menurut mereka adil. Jadi kadang-kadang kita kalau dibanding-bandingin itu tidak enak ya teman-teman, tapi ada nih perbandingan yang adil teman-teman. Akan tetapi, tidak jarang individu membandingkan dirinya dengan individu yang lebih baik. Nah, di sini kita bisa insecure. Seperti yang saya katakan tadi, ada kalanya kita tuh nggak senang gitu. Karena apa? Ketika kita membandingkan diri kita dengan yang lebih lebih melebihi kita, biasanya kita akan cenderung lebih pesimis, lebih tidak percaya diri. Nah, tapi bagaimana kita bisa membandingkan diri kita dengan yang oh, saya bisa kok. Nah, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang kalau misalnya orang berpikir, kamu kalau misalnya dikasih perbandingan begitu tuh harus ambil positifnya. Tidak semua orang kita dapat mempersamakan pola pikir mereka dengan pola pikir kita. Karena apa? Karena di dalam dunia atau aspek diri ini teman-teman memang ada banyak hal yang tidak bisa disamakan teman-teman. Seperti ini tadi, seperti dunia fisik tadi, seperti perbandingan tadi, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah penilaian yang tercermin atau dengan refleks aspirasal. Nah, pengetahuan akan diri individu tercapai dengan cara melihat tanggapan orang lain terhadap perilaku individu itu sendiri. Misalnya, jika individu tersebut melontarkan gurauan atau individu lain tertawa, hal tersebut dapat menjadi sumber mengetahui bahwa individu itu mempunyai karakteristik yang komedian atau lucu, teman-teman. Atau mungkin kita punya teman yang hobinya diam-diam saja di kelas. Nah, kita bisa menilai teman kita tersebut bahwa ini kayaknya introvert deh teman saya, karena melalui apa yang ia lakukan gitu. Atau mungkin teman kita suka marah-marah nggak jelas ya. Oh, ini kayaknya dia lagi bad mood deh. Oh, ini emang karakternya deh kayaknya, seperti itu. Nah, kemudian kita membahas yang ketiga di sini adalah dunia dalam psikologis atau di dalam bahasa lainnya itu inner or psychological work. Nah, ini teman-teman, sedangkan untuk sumber berupa penilaian dalam diri individu ada 3 hal. Di dalam ini juga kita akan membahas 3 hal di dalam dunia dalam atau psikologi. Introspeksi. Yang pertama itu adalah introspeksi atau introspeksi. Nah, di sini introspeksi dilakukan agar individu bisa melihat kepada dirinya untuk mencari hal-hal yang menunjang dirinya, misalnya seseorang yang merasa dirinya pandai. Oke teman-teman, kita lanjut ke dalam yang ketiga, dunia dalam atau psikologi. Nah, di sini teman-teman, di dalam dunia dalam atau psikologis ini kita akan membahas 3 hal lagi mengenai citra diri. Sebelum itu kita akan memahami dulu dunia dalam atau psikologis itu apa sih. Nah, jadi teman-teman, di dalam dunia dalam berupa penilaian dari dalam diri itu sendiri, dari dalam diri kita gitu. Jadi bagaimana kita dapat menilai diri kita, bagaimana kita menanggapi diri kita, bagaimana kita menanggapi kekurangan kita, bagaimana kita menanggapi masalah seperti itu. Jadi itu adalah penilaian di dalam diri kita, psikologi kita ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut. Ini dia ada terbagi dengan 3 nih teman-teman. Ada 3 hal yang dapat memengaruhi pencapaian pemahaman akan
citra diri individu. Nih, yang pertama sekali adalah introspeksi. Nah, introspeksi ini dilakukan agar individu dapat melihat dirinya untuk mencari hal-hal yang mungkin menunjang dirinya menjadi lebih baik. Misalnya seseorang melihat dirinya pandai, bila berintrospeksi akan melihat berbagai kejadian di dalam hidupnya itu sendiri. Nah, kemudian misalnya bagaimana dirinya menyelesaikan masalah, menjawab pertanyaan yang ada. Nah, seperti itu teman-teman. Bagaimana kita menyelesaikan masalah juga merupakan dari introspeksi diri kita. Jadi, ketika ada masalah, oh ini masalahnya disebabkan oleh ini nih, karena tadi saya berbuat seperti ini. Jadi kita mengintrospeksi diri kita sendiri dan menyelesaikan hal tersebut dengan baik. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah proses mempersepsikan diri. Nah, proses ini adalah memiliki kesamaan dengan introspeksi. Namun bedanya adalah bahwa proses mempersepsi diri dilakukan dengan melihat kembali, menyimpulkan, yang dilakukan dengan melihat dan setelah mengingat-ingat adanya atribut yang dicari di dalam kejadian-kejadian yang ada di dalam hidupnya. Nah, kejadian tersebut disebut dengan introspeksi dan begitupun dilakukan sebaliknya. Nah, yang ketiga, atribusi kausal. Cara ini dilakukan untuk mencari tahu alasan perilaku di balik perilaku. Jadi kalau kita memahami hal tersebut adalah cara ini dilakukan dengan mencari tahu alasan di balik perilaku. Kenapa sih orang ini berperilaku seperti itu gitu? Kenapa sih dia marah-marah? Kenapa sih teman saya diam-diam terus perilakunya? Kenapa ya teman saya dia ngomong-ngomong terus? Jadi kita mencari tahu alasannya apa? Mungkin dia lagi ada masalah, teman kita diam-diam. Mungkin dia ada masalah, makanya teman kita ngamuk-ngamuk. Jadi kita bisa mencari tahu hal tersebut, mendalami hal tersebut teman-teman. Dalam Brown 1998 mengatakan bahwa atribusi kausal adalah di mana individu menjawab pertanyaan dalam melakukan berbagai hal dalam hidupnya. Atribusi kausal ini juga dapat dilakukan kepada perilaku orang lain yang berhubungan dengan individu dengan mengetahui apa alasan orang lain melakukan sesuatu perbuatan yang berhubungan dengan individu lainnya. Sehingga individu bagaimana gambaran diri sebenarnya. Atribusi yang dapat dibuat mempengaruhi pandangan individu terhadap dirinya. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut next lagi. Di sini ada faktor-faktor dari self-image atau citra diri. Nah, yang pertama itu teman-teman ada dari faktor perilaku dulu nih. Yaitu yang pertama ada kita membahas perhatian selektif. Perhatian selektif. Selektif ini teman-teman adalah terhadap masukan yang mendukung citra diri individu. Jadi kalau misalnya ada kalimat ya, kamu pandai-pandailah mencari teman. Karena apa teman-teman? Supaya kita dapat kita dapat seleksi, menseleksi. Kita disuruh oleh orang menseleksi untuk perkembangan citra diri kita. Jadi kalau misalnya kita berteman dengan orang yang suka merendahkan diri kita, kalau kita berteman dengan orang yang suka ngejudge kita, itu akan merusak image kita, akan merusak mental kita. Nah, sehingga kita tidak dapat berkembang dengan cepat, teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah melumpuhkan diri sendiri. Apa sih itu melumpuhkan diri sendiri? Kenapa ada melumpuhkan diri sendiri? Nah, individu memunculkan diri sebagai perilaku tertentu yang mengeluarkan kekurangannya. Jadi kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna ya teman-teman ya. Pasti selalu ada kekurangan tentunya. Dan yang ketiga di sini pemilihan tugas yang memperlihatkan usaha positif. Yang keempat ada bukti yang memperjelas perilaku mencari info yang strategis. Nah, di sini yang kedua kita akan membahas faktor sosial. Yang pertama sekali itu ada interaksi selektif.
Interaksi selektif itu bisa memilih dengan siapa ingin bergaul. Seperti yang saya katakan tadi, kita dengan siapa mau bergaul. Ya, apakah kita mau bergaul dengan orang yang suka merendahkan diri kita, apakah kita mau bergaul dengan orang yang tidak memiliki tujuan hidup seperti itu. Jadi bagaimana kita memilih untuk berjalan dengan orang-orang yang tepat. Bagaimana kita bisa memproses diri kita dengan manusia-manusia yang sesuai dengan cita diri kita, yang sesuai dengan kepribadian kita, sehingga perjalanan proses kita dapat kita lalui bersama-sama. Nah, di sini yang kedua adalah perbandingan sosial yang bias. Perbandingan sosial yang bias ini, teman-teman, individu cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain yang menurut dia lebih rendah kemampuannya daripada dirinya. Jadi ini teman-teman, yang bias ini adalah ketika kita ini tidak bagus ya teman-teman ya, karena ini istilahnya sombong gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat orang yang mungkin dia tidak pandai dalam matematika, terus kita bilang dia tuh nggak pandai matematika, padahal simple banget kok soalnya. Tapi menurut teman kita, menurut orang tersebut mungkin sangat sulit. Jadi citra diri yang biasa ini dapat membuat kita memiliki citra diri yang buruk. Jadi ini seharusnya kita hindari. Oke, kita next teman-teman. Ini ada karakteristik citra diri. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Jadi teman-teman koleksi saja nanti. Di dalam positif ini, citra diri yang pertama sekali adalah menjadi diri kita. Jadi bagaimana diri kita? Bagaimana diri kita? Ya, jadilah apa adanya. Karena ada beberapa berita-berita yang kita ketahui saat ini, seperti padahal tidak terlalu memiliki harta, tapi bisa berjalan-jalan ke sini kemari. Ternyata dari hasil korupsi. Jadi tetaplah jujur kepada diri sendiri teman-teman, apapun itu jadilah diri sendiri, apapun tidak akan merubah segalanya. Ya, lebih baik menjadi diri sendiri karena menjadi diri sendiri itu jauh lebih tenang. Ya. Nah yang kedua itu melakukan hal positif diri sendiri untuk lingkungan dan meningkatkan nilai diri, Jadi ketika kita melakukan hal-hal positif, entah itu mungkin kita mengikuti kegiatan organisasi, kita mengembangkan public speaking kita di sana. Jadi itu akan meningkatkan citra diri kita teman-teman. Nah yang ketiga, menghargai perbedaan antara lingkungan dan tidak saling menyalahkan lingkungan. Dan yang keempat, mengevaluasi semua tindakan yang telah kita lakukan, menghargai kelebihan dan kehebatan orang lain, siap meminta maaf jika ternyata dia memang melakukan kesalahan atau kita memang melakukan kesalahan. Jadi itu juga adalah bentuk dari citra diri sendiri teman-teman. Dan kita harus bisa menilai diri kita teman-teman. Begitulah citra diri tadi. Nah yang terakhir di sini adalah citra diri itu memicu antusias pada hidupnya. Jadi kalau kita positif di dalam kehidupan kita berpikir positif, memiliki pola pikir yang bagus, maka kita akan memicu antusias untuk terus bertahan. Nah, yang kedua ada citra diri negatif. Citra diri negatif ini seperti yang saya bilang tadi teman-teman, minder, tidak percaya diri, sombong, takut gagal, takut bertolak, pembuktian diri itu tidak bisa gitu teman-teman. Nah kemudian rasa tidak aman, ingin menjadi orang lain. Nah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada beberapa berita yang memang dia berusaha menjadi orang lain, terus merasa tidak mampu. Nah ini juga termasuk citra diri yang negatif, karena belum mencoba saja sudah merasa diri tidak mampu dan mudah tersinggung. Tidak jarang teman-teman kita memiliki teman yang mudah tersinggung, termasuk saya juga. Saya mudah tersinggung orangnya, tapi perlahan melalui pembelajaran ini kita dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjut lagi teman-teman kepada materi yang kedua, ada tanggung jawab. Jadi citra diri dan tanggung jawab, semua materi ini akan bersama dengan teman-teman. Tanggung jawab.
Tanggung jawab ini berdasarkan KBBI. Tanggung jawab adalah suatu kondisi di mana setiap individu memiliki suatu kewajiban untuk menanggung segala sesuatu dengan sendirinya, teman-teman, tanpa diberikan beban tersebut kepada orang lain, teman-teman. Jadi itu adalah fisik dari tanggung jawab itu sendiri. Nah, contohnya ketika kita mengerjakan ujian, terus kita mencontek, nah itu adalah ciri dari tidak bertanggung jawab. Oke, kita lanjut lagi next, teman-teman. Pengertian tanggung jawab menurut para ahli. Menurut yang pertama sekali itu ada dari Friedrich August von Hayek. Sebentar teman-teman, saya sebentar ngecas laptop ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah menurut Friedrich August von Hayek. Nah, menurut dia, tanggung jawab adalah bagaimana dirinya mengemukakan gagasan bahwa istilah tanggung jawab umumnya dipakai untuk menutupi tanggung jawab itu sendiri. Sedangkan tanggung jawab adalah kebebasan, ialah kedua hal yang tidak bisa untuk dipisahkan menurutnya. Nah, kemudian kalau menurut Georgi Bernard Shaw, di sini ia menegaskan gagasan yang dikemukakan oleh dia bahwa tanggung jawab yaitu setiap orang yang sanggup mempraktekkan semua pengetahuan, tenaga dalamnya, dan tindakan yang efektif dan berguna jika seseorang menanggung segala akibat yang dia lakukan, baik dapat memberikan keuntungan bagi dirinya maupun masalah yang merugikan dirinya, teman-teman. Jadi seperti itu. Itulah tanggung jawab. Jadi bagaimana kita harus bisa menanggung semua hal yang kita lakukan, baik atau buruknya. Jadi banyak hal yang perlu kita ketahui bahwa banyak orang yang tidak mau bertanggung jawab terhadap perilaku yang sudah ia buat, yang sehingga berdampak negatif pada dirinya. Nah, kita next lagi, teman-teman. Di sini kita akan membahas ciri-ciri tanggung jawab. Ciri-ciri tanggung jawab. Ciri-ciri tanggung jawab itu, teman-teman, di sini ada 8, yaitu menentukan jalan yang benar, selalu tetap memotivasi diri sendiri, tetap menjaga menghormati diri sendiri, mempunyai komitmen dalam sebuah tugas, menjalankan tugas sesuai standar, menepati segala janjinya, memiliki keberanian, dan menanggung risiko yang dia buat. Seperti yang telah kita bahas tadi. Jadi menentukan jalan yang benar adalah memulai dari diri kita sendiri, bertanggung jawab. Jadi kalau memang kita memilih jalan yang salah, kalau misalnya kita akan mendapatkan risiko yang negatif yang akan berdampak pada diri kita, maka kita harus bertanggung jawab akan hal tersebut. Jadi kalau misalnya kita menentukan jalan yang benar, otomatis percayalah teman-teman, kita akan menuai hal yang baik juga di masa yang akan datang. Kemudian di sini kita akan membahas jenis-jenis dari tanggung jawab. Yang pertama sekali itu adalah tanggung jawab pada diri sendiri. Jadi teman-teman, tanggung jawab itu janganlah kita bahas dulu tanggung jawab yang lebih luas, membahas tanggung jawab di dalam diri kita sendiri aja. Ya, yang pertama sekali memang harus dimulai di dalam diri sendiri. Karena kenapa? Hanya diri sendiri yang memahami tentang makna serta pencapaian yang perlu dilakukan, teman-teman. Contohnya nih, minggu ini saya akan melakukan hal ini. Tetapi ternyata tidak kita lakukan sama sekali. Nah, itu adalah bentuk dari tidak tanggung jawab, teman-teman. Jadi ketika di dalam diri kita sendiri saja kita tidak dapat bertanggung jawab, bagaimana kita dapat bertanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, Tuhan, bahkan negara kita. Lanjut, kita akan membahas untuk keluarganya. Tanggung jawab
itu tidak hanya sekadar sebagai tulang punggung, akan tetapi juga seperti tanggung jawab sebagai seorang anak guna menuntaskan pendidikan dan bisa membanggakan orang tuanya. Seperti kita saat ini yang sedang menempuh pendidikan perkuliahan. Nah, bagaimana kita harus menyelesaikan tanggung jawab kita membuat bangga kedua orang tua kita ataupun keluarga kita. Seperti itu teman-teman. Nah, yang ketiga, di sini kita akan membahas tanggung jawab kepada masyarakat. Sebagai seorang manusia yang membutuhkan orang lain, tentunya kita mempunyai tanggung jawab yang wajib dipenuhi masyarakat di lingkungan yang kita tinggali. Dimanapun kita berada, pasti ada tanggung jawabnya kita sebagai masyarakat. Nah, salah satu contohnya itu adalah kepada masyarakat jika terdapat seseorang yang tak mau melakukan kerja bakti. Ini disebabkan oleh adanya malas. Nah, itu tidak bisa, ini adalah bentuk dari tanggung jawab itu sendiri. Uh, Tanggung jawab kepada masyarakat ini juga memang harus kita lakukan supaya terjadinya kerukunan antara kita dengan sesama masyarakat lainnya. Nah, yang keempat adalah tanggung jawab kepada Tuhan. Tentu kita tahu teman-teman memang dari taman kanak-kanak juga, dari lahir juga kita telah diajarkan oleh orang tua kita bagaimana kita bertanggung jawab kepada Tuhan yang saat ini mungkin sampai saat ini kita sembah gitu teman-teman. Siapapun teman-teman, entah itu agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, kita semua punya Tuhan yang berbeda-beda. Tapi tujuan kita sama teman-teman. Kita harus tetap bertanggung jawab atas agama yang kita pegang sampai saat ini. Nah, berdasarkan Pancasila yang ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, maka kita adalah seorang makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan mempunyai tanggung jawab kepada Tuhan kita sendiri. Salah satu contoh yang tidak tanggung jawab tidak bertanggung jawab kepada Tuhan adalah tidak beribadah, teman-teman. Dan saya yakin dan percaya setiap agama pasti memiliki aturan-aturan, kewajiban-kewajiban yang wajib dipatuhi oleh agamanya masing-masing. Dan yang kelima, di sini kita akan membahas tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Nah, selain menjadi seorang warga negara yang menghuni di sebuah negara bersama para pemimpin dengan aturan yang ditetapkan negara, maka kamu, kita, kamu dan saya mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap bangsa dan negara ini, yaitu menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat juga teman-teman ya. Oke, kita next teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu materi mengenai kedisiplinan. Apa sih itu kedisiplinan sebenarnya? Nah, kedisiplinan itu sendiri menurut Siswanto pada tahun 2001, melihat disiplin ini adalah sikap menghormati, menghargai, tunduk, dan taat pada aturan yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dan apabila kewajiban dan wewenang yang dilimpahkan itu dapat dilanggar, maka akan diberikan sanksi yang dielakkan. Nah, seperti apa itu sanksi-sanksinya? Ada sih sanksi kalau misalnya kita nggak disiplin. Sanksi itu bermanfaat juga teman-teman untuk supaya melatih kedisiplinan dalam diri kita. Contohnya nih, ketika kita tidak terlambat masuk kampus, contohnya kita terlambat ke kampus, maka kita akan diberikan sanksi oleh dosen untuk absen kita tidak akan ada. Kita boleh masuk tapi kita tidak di absen, jadi kita dianggap tidak hadir. Nah, itu menuntut kita untuk tetap bagaimana kita caranya untuk datang lebih awal lagi ke kampus, seperti itu. Lanjut, ada macam-macam dari sikap disiplin. Nah, apa sih itu? Yang pertama sekali adalah disiplin waktu. Ini yang paling sulit teman-teman. Indonesia itu rentan pokoknya kalau misalnya disuruh kumpul, disuruh ketemu jam 7 pagi, maka datangnya itu pasti jam 8.
atau bisa-bisa mulainya jam 9. Kita tidak heran lagi. Nah, ini adalah kedisiplinan waktu tadi. Nah, disiplin waktunya adalah seseorang bisa menggunakan waktu itu dengan baik, sebaik-baiknya. Waktu itu sangat berharga, dan salah satu kunci sukses adalah menggunakan waktu itu dengan baik. Jadi, kalau misalnya teman-teman memang pengen sukses, maka pergunakan waktu teman-teman dengan baik. Kemudian, di sini kita akan membahas yang kedua adalah disiplin ilmu. Disiplin ilmu ini adalah memenuhi semua syarat yang ditetapkan sebagai seorang ilmuwan. Jika ilmuwan memiliki bidang keilmuan dan prinsip membangun kebaikan dan manfaat bagi orang banyak, dengan begitu ilmuwan dapat mengambil tindakan yang baik dengan kode etik atau aturan, teman-teman ya, dalam mengambil kesimpulan atau menentukan sebuah kebenaran berdasarkan ilmu dan pengetahuannya. Jadi kalau misalnya nih kita sudah selesai S1 psikologi, kita harus bisa menerapkan gimana gitu ya, biar ilmu kita bermanfaat juga orang lain. Biar ilmu kita itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, yang ketiga adalah disiplin pribadi. Disiplin pribadi ini memberikan orientasi diri terhadap yang diinginkan melalui latihan pengembangan. Disiplin pribadi adalah kesediaan untuk disiplin. Ini teman-teman, ini juga sangat penting. Kalau diri kita sendiri menolak untuk disiplin, kalau diri kita menolak untuk tidak disiplin, tidak ingin disiplin, kita tidak akan bisa. Kita tidak akan bisa mendisiplinkan waktu, sosial, bangsaan, waktu itu tidak bisa tanpa disiplin pribadi tadi. Jadi harus dimulai dari diri kita juga. Yang keempat di sini adalah disiplin, ada disiplin sosial. Disiplin sosial ini merupakan manifestasi dari adanya disiplin pribadi yang berkembang melalui komitmen pribadi dalam diri individu. Jadi disiplin ini adalah ketika kita memiliki komitmen dalam diri kita. Kehidupan bermasyarakat adalah hakikat manusia. Orang-orang memiliki latar belakang yang berbeda diukur dalam konteks budayanya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ingin mau berkembang, ya kita tidak harus melakukan sosial atau berkomunikasi hanya kepada sesama suku kita aja. Tapi kita memang harus melakukan sosial itu kepada siapa dan dimanapun kita berada. Yang kelima adalah disiplin kebangsaan. Disiplin kebangsaan itu adalah kemampuan mengatur diri untuk menaati segala peraturan yang ditetapkan oleh negara bangsa. Adalah alat untuk memperjuangkan kehendak bersama. Oleh karena itu, kebangsaan masyarakat yang disiplin akan mampu memenuhi keinginan bangsa. Jadi kalau misalnya nih teman-teman ya, kita memiliki pejabat-pejabat yang suka telat-telat ya, suka molor-molor waktunya, nah mungkin ini tidak memiliki disiplin kebangsaan. Kita nggak usah terlalu panjang pembahasannya mengenai pejabat-pejabat, takutnya nanti kita akan membahas hal-hal yang di luar normal teman-teman ya. Kita lanjutlah. Nih, apa sih itu tujuan dari sikap disiplin? Kata Gausta 1992 mengatakan bahwa mengemukakan bahwa disiplin memiliki tujuan. Dengan kata ini adalah memberikan kenyamanan kepada seseorang untuk menciptakan lingkungan yang mudah untuk belajar. Nah, kata sebaru juga 1994 berpendapat bahwa disiplin bertujuan untuk memenuhi aturan, persepsi itu sendiri menciptakan aturan juga. Disiplin ini teman-teman memang harus kita praktekkan batin dan tercermin dalam tindakan yang bertujuan untuk menjaga orang dalam ketaatan pada aturan. Disiplin diharapkan dapat berlaku. Kita latih pada diri kita, pada orang lain, dan mematuhi aturan-aturan yang ada dimanapun kita berada, baik di lingkungan kita, di lingkungan sekolah atau perkuliahan, dan dimanapun itu. Kemudian teman-teman, cara menerapkannya sebagaimana sih? Di sini, yang pertama sekali cara menerapkannya yaitu yang pertama niat kita tadi. Kalau kita tidak memiliki niat untuk
berusaha menjadi seseorang yang disiplin, kita tidak akan bisa melakukan hal itu, teman-teman. Jadi di sini kalau misalnya kita dihukum, ya udah sih, udah biar aja kita dihukum karena memang kita tidak ada niat untuk mau berubah. Kemudian jangan meremehkan sesuatu. Di sini teman-teman, jangan meremehkan sesuatu itu adalah bahkan hal sekecil apapun. Contohnya nih, udah tunda dulu, kan masuknya jam 7, masih bisa lah berangkatnya jam 6.55 gitu, 5 menit, udahlah lewat dikit juga gak apa-apa. Masuknya kan dikasih toleransi sama dosennya, masuk untuk 15 menit terlambat gak apa-apa. Jadi sengaja gitu teman-teman, jadi meremehkan segala sesuatu. Kemudian di sini kita yang ketiga itu adalah cara menerapkannya, yaitu pikiran dan kesadaran diri. Nah ini melalui pikiran dan kesadaran diri kita itu harus menyatu ya teman-teman ya. Jadi pikiran sedikit tentang apa yang telah kita lakukan sejauh ini, bagaimana kita berpikir yakni memiliki beberapa kesadaran tentang masalah, ingat bagaimana kita melakukan dan menerapkannya, disiplin dengan cara kita. Dan tidak apa-apa cara kita berbeda teman-teman, tapi tujuannya adalah kedisiplinan itu sendiri. Kemudian komitmen, kalau kita hari ini ingin melakukan hal yang baik, contohnya nih kita pokoknya aku hari ini bangun jam 7, tapi kita harus bangun juga jam 7 keesokannya. Oh, hari ini aku akan bangun, ketika aku bangun aku harus berdoa terlebih dahulu, jangan sampai lupa. Kita harus lanjutkan itu terus menerus teman-teman, supaya itu dapat melatih kedisiplinan dalam diri kita. Tapi kalau misalnya cuma sekali dua kali saja, itu tidak akan mempengaruhi pola pikir kita, hati kita, komitmen kita akan terganggu di sana. Kemudian latihan, kita harus tetap latihan teman-teman. Kita harus tetap berlatih. Contohnya seperti yang saya sampaikan tadi, bangun pagi, kita harus berusaha bangun pagi meskipun kita begitu ngantuk, capek nih, mengerjakan tugas ya, kita tetap harus melakukannya. Dengan terbiasa, secara perlahan-lahan kita akan terbiasa dengan proses tersebut. Dan apa sih manfaatnya dari disiplin? Tentu banyak sekali manfaatnya dari disiplin ini teman-teman. Yang pertama sekali adalah sensitivitas untuk tumbuh. Nah, ini manfaatnya. Seorang anak yang sedang tumbuh menjadi orang yang lebih sensitif dan penyayang, mempercayai orang lain. Sikap ini dapat memudahkan untuk mengungkapkan perasaannya kepada orang lain, terutama orang tuanya. Yang kedua adalah kekhawatiran yang meningkat. Disiplin tidak hanya memberikan seorang anak integritas, anak juga dapat mengambil tanggung jawab, tetapi juga dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan mudah. Kemudian masalah pendidikan, anak dapat memiliki gaya hidup yang normal dan mengatur waktunya dengan baik. Dan lain-lain teman-teman, banyak sekali manfaatnya. Nanti kita akan belajar bersama-sama, teman-teman juga boleh sambil di komen di bawah. Oke, kita lanjut kepada kepemimpinan. Ini materi yang sangat saya sukai teman-teman, karena saya suka gitu bahas-bahas kepemimpinan. Oke, kita akan membahas mengenai kepemimpinan. Apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan mimpi, mempengaruhi pikirannya, perasaan, dan tingkah laku yang ada untuk mencapai tujuan tertentu yang sebelumnya sudah direncanakan. Jadi, seorang pemimpin harus bisa memimpin. Jadi jangan sebut dia pemimpin kalau dia tidak bisa memimpin. Seperti itu ya teman-teman ya. Ada banyak sekali orang yang memimpin tapi tidak bisa memimpin. Kemudian kita lanjut teman-teman, model-model kepemimpinan. Kepemimpinan karismatik ini adalah yang berasal dari anugerah Tuhan. Yang mana kepemimpinan tersebut juga mempunyai kemampuan luar biasa, magnet yang kuat, dan adanya ketertarikan emosional yang kuat dari yang dipimpin kepada pemimpinnya. Jadi orang-orang yang mempunyai karakter karismatik ini emang memiliki
karakteristik yang cukup unik teman-teman. Entah itu mulai kita lihat dari cara bicaranya, mulai kita lihat dari gagasan-gagasannya, atau kepribadian dia sendiri. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan transaksional. Transaksional ini adalah kepemimpinan untuk mengendalikan bawahan dengan cara menggunakan kekuasaan. Nah, ini kepemimpinan yang buruk, teman-teman. Jangan sampai kita menjadi seorang pemimpin transaksional. Jadi, biasanya kepemimpinan yang seperti ini akan lebih banyak mengambil keuntungan dari bawahan-bawahan. Kemudian, di sini kita akan membahas kepemimpinan transformasional. Nah, ini adalah merupakan model kepemimpinan yang efektif dan telah diterapkan di berbagai organisasi internasional yang mengelola hubungan antar kepemimpinan dan pengikutnya dengan menekankan pada beberapa faktor, antara lain seperti intention, dan pada beberapa antara lainnya seperti communication, kepercayaan atau trust, rasa hormat, respect, dan resiko atau risk. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Kita akan membahas 4 perilaku spesifik dari kepemimpinan transformasional. Jadi ini emang sengaja saya ambil khusus transformasional ini supaya kita dapat mendalami dan menerapkannya dalam diri kita. Yang pertama itu adalah credible up. Nah, ini merupakan sifat konsisten dan komitmen yang tinggi pada ucapan dengan yang diperbuat. Jadi ada banyak sekali seorang pemimpin yang berucap tapi tidak dibuat. Nah, ada juga seorang pemimpin yang berbuat tapi tidak diucapkan. Nah, lebih baik dibuat daripada diucapkan tapi tidak dibuat. Seperti itu. Yang kedua, creation of opportunities. Nah, ini artinya menciptakan peluang bagi orang lain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi kita juga membutuhkan sifat-sifat kepemimpinan yang seperti ini. Nah, yang ketiga itu ada caring, artinya menunjukkan kepedulian kepada orang lain sehingga membuat bawahnya merasa diakui menjadi bagian dari organisasi tersebut. Nah, ada banyak sekali organisasi teman-teman yang kita dalami saat ini. Kebanyakan orang dalam aja gitu teman-teman, lebih dekat dengan orang dalam, lebih menghargai saudaranya mungkin, temannya mungkin gitu. Nah, yang terakhir di sini yang keempat adalah communication atau komunikasi. Nah, artinya mempunyai keterampilan untuk komunikasi dengan baik kepada orang lain. Jadi teman-teman, kalau misalnya seorang pemimpin tidak memiliki komunikasi yang baik, menurut saya kurang cocok menjadi seorang pemimpin ya teman-teman ya. Karena kalau kita tidak mempunyai skill komunikasi yang bagus baik itu, kita tidak akan bisa menyampaikan apa sih yang tepat gitu penyampaiannya dalam sesuatu hal gitu, entah misalnya kita di dalam organisasi atau di dalam lingkungan manapun, kita butuh komunikasi. Makanya teman-teman, mari sama-sama kita belajar communication. Oke, kita next teman-teman, ada aspek-aspek pada kepemimpinan transformasional, yaitu ada vision, power, self-confidence. Nah, ini teman-teman, sebentar. Nah, vision. Ada 3 aspek kepemimpinan profesional. Yang pertama adalah vision. Vision adalah kemampuan diri untuk menggambarkan, menjelaskan, dan meyakinkan bawahan tentang kondisi masa depan yang diinginkan sekaligus untuk mewujudkannya. Yang kedua adalah power, adalah memiliki pengaruh, kendali, dan kuasa terhadap orang lain. Jadi kalau kita nggak punya power, kita nggak punya kendali, kita nggak bisa mengendalikan bawahan kita, ya saya rasa kita mungkin dipimpin, bukan jadi pemimpin jadinya. Dan yang ketiga adalah self-confidence, adalah kepercayaan diri untuk bertindak yang bersumber dari pengalaman atau hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita. Jadi kalau misalnya teman-teman kita sudah merasa itu benar, kalau ada bawahan kita menyampaikan, oh ini tidak salah, kita harus tetap percaya diri teman-teman. Kita harus
percaya diri untuk melakukan hal tersebut, yaitu confident. Yang terakhir udah mau yang terakhir aja. Yang kelima ada integritas. Integritas. Apa itu integritas? Nah, integritas ini merupakan tindakan, perilaku seseorang atau individu atau sikap yang perlu dimiliki seseorang dalam dunia kerja atau prinsip dalam hidupnya. Sederhananya, integritas adalah kejujuran yang menjadi prinsip dan sesuatu yang harus kita pegang dengan teguh, teman-teman. Ciri-ciri orang yang berintegritas. Yang pertama adalah sikap tegas yang tidak ingin korupsi. Nah, berpegang teguh pada prinsip dan menjadi dasar untuk berhubungan dengan diri sendiri sebagai moral dari dalam diri kita untuk tetap hidup. Nah, yang kedua adalah kualitas sifat atau kondisi yang menunjukkan suatu kesatuan yang utuh, memiliki potensi kemampuan melancarkan otoritas, kewibawaan, dan kejujuran. Yang pertama ini teman-teman, sebelumnya kita pernah melakukan social experiment. Bagaimana kami di sini menggambarkan orang-orang yang bersifat yang memiliki integritas yang tinggi. Namun teman-teman, kita juga akan menemukan orang-orang yang tidak memiliki integritas. Entah itu dia akan korupsi, ya 1000-2000 nggak apa-apalah gitu. Nggak apa-apalah curang-curang dikit kita. Nah, tapi kami juga telah menemukan banyak sekali ya masyarakat kita yang mengatakan bahwa jangan korupsi, karena kalau misalnya kita nanti korupsi, maka hal tersebut kecil awalnya akan berlanjut menjadi lebih banyak. Jadi alangkah baiknya kita harus tetap menjaga diri kita supaya diri kita tetap memiliki sifat integritas yang baik. Cara membentuk sifat integritas ini bagaimana? Cara membentuk integritas ini yang pertama adalah beri penjelasan secara rinci arti apa itu integritas di tempat kerja atau dimanapun kita berada lah ya teman-teman, entah di perkuliahan, entah di sekolah. Nah, terutama dalam hal kejujuran dan transparansi teman-teman, perlu untuk menetapkan standar etika bagi karyawan, menetapkan etika kerja mereka secara bersama-sama. Nah, yang kedua, ciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan transparan. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupin teman-teman. Dan yang ketiga, pentingnya untuk memberi contoh. Nah, kalau kita ingin orang lain berintegritas, kalau kita ingin orang lain memiliki integritas, kita harus memulai dalam diri kita sendiri dulu. Jadi kita memberikan contoh. Oh, begini loh cara orang berintegritas, begini loh cara orang yang memiliki integritas, seperti itu. Kemudian terapkan penilaian integritas dalam diri secara teratur. Nah, kemudian teman-teman, kalau misalnya kita tidak teratur melakukan hal tersebut, maka percuma saja. Sama seperti kedisiplinan tadi. Nah, yang kelima adalah konsisten dengan karyawan tentang integritas di tempat kerja. Oke. Kita next teman-teman, manfaatnya apa sih? Yang pertama, manfaatnya itu tentunya sangat banyak teman-teman ya. Yang pertama sekali manfaatnya adalah secara fisik dapat menjadikan seseorang sehat dan bugar. Dalam keadaan ini, seseorang dapat memulai aktivitas dalam pekerjaannya sehari-hari dengan baik. Nah, yang kedua adalah manfaat secara intelektual, dapat mengoptimalkan kinerja otak secara lebih efektif, strategis, dan mengambil keputusan atas banyaknya pertimbangan. Yang ketiga, manfaat integritas secara emosional dapat mengisi seseorang dengan merasa solidaritas yang tinggi dan motivasi empati dan interaksi kerja. Yang keempat, interaksi secara mental membuat seseorang menjadi lebih cerdas memaknai sesuatu termaksud di dalam hidupnya.
Nah, jadi kalau misalnya kita memiliki manfaat integritas secara mental, kita akan bisa memahami, oh begini loh, integritas itu aku bisa memaknai di dalam hidup aku betapa pentingnya gitu arti integritas. Nah, kemudian ada yang kelima, integritas secara sosial adalah kemampuan untuk membangun hubungan antara individu dan masyarakat, berkolaborasi dengan orang, melakukan tugas, kegiatan yang dibutuhkan koneksi dan kolaborasi. Kolaborasi jatuh, kolaborasi teman-teman ya. Jadi kita ini juga merupakan hal yang sangat penting teman-teman, karena kita tidak akan pernah luput dari kehidupan bersosial. Oke, kita sudah masuk ke materi yang kelima ini teman-teman. Langkah-langkah mengembang. Kelima apa keenam ini ya? Keenam deh kalau nggak salah teman-teman ya. Ini udah materi yang terakhir nih. Langkah-langkah nih, udah yang materi ya. Udah materi yang keenam, penutupan. Langkah-langkah mengembangkan integritas. Bagaimana sih caranya? Nah, yang pertama berbicara sesuai kenyataan. Dalam pengalaman bertemu dan berinteraksi dengan berbagai kalangan, kita sadar bahwa secara praktik yang seseorang lakukan pernah berbohong, ingkar janji, pernah dikhianati, percaya pada orang lain, terus tidak jujur. Hal tersebut sebenarnya teman-teman adalah ketika kita dapat berbicara dengan kenyataan tadi. Apabila berbicara ia bohong, apabila berjanji ia ingkari, apabila diberi kepercayaan atau amanah, ia akan menjadi pengkhianat. Jadi teman-teman, sebentar lagi kita akan melakukan pemilihan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024. Jadi teman-teman, mari sama-sama kita cari pemimpin yang memiliki integritas. Karena ini sangat penting teman-teman. Bagaimana latar belakangnya, bagaimana apa saja yang sudah ia lakukan, apakah omongannya bisa dipegang, apa saja yang pernah ia lakukan, seperti itu. Kita nggak usah membahas, oh saya pilih ini, saya pilih ini, karena itu nanti bakal berancu ya teman-teman ya. Kita memiliki pilihan kita masing-masing. Nah, yang kedua adalah memenuhi sesuai dengan apa yang dijanjikan. Banyak sekali pemimpin yang kita temukan janji-janji lewat janji saja, ya tidak ada yang ditepati teman-teman. Jadi ketika sudah terpilih, maka ya sudah, saya sudah menjadi seorang pemimpin. Itulah pemimpin yang hanya janji-janji saja. Itu dari kepemimpinan. Tapi kalau dalam lingkungan kita sendiri adalah janji kita terhadap teman. Oh nanti aku traktir kamu, ternyata enggak. Nah meskipun kita bukan tanggung jawab besar kita menraktir orang lain, tapi ketika kita sudah mengucapkan, maka harus kita tepati teman-teman. Supaya apa? Supaya integritas di dalam diri kita berkembang dan orang lain dapat menilai diri kita menjadi pribadi yang berintegritas. Nah, yang ketiga di sini adalah konsisten dalam perkataan dan perbuatan. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita bilang A saja, kalau kita janji saya akan melakukan A, B, C. Nah, seorang pemimpin ABC, kalau dia sudah berjanji, maka lakukan ABC. Jangan lakukan D, E, F. Jangan lakukan Z. Jangan lakukan. Karena apa? Boleh-boleh saja kalau misalnya memang perkataan ABCD sudah dilakukan. Menambah perbuatan yang lain tidak apa-apa. Tapi ada banyak sekali yang kita lihat saat ini teman-teman, janji tinggal janji saja teman-teman. Makanya kita butuh memang menumbuhkan konsisten dalam perkataan dan perbuatan kita. Tidak jarang juga kita memang memiliki sifat ini teman-teman. Tidak konsisten dalam perkataan. Contohnya saya akan bangun pagi, ternyata tidak bangun, alarmnya hidup, tapi kita sengaja mematikannya. Dan saya rasa sampai saat ini kita memiliki hal tersebut. Salah satunya teman-teman, saya juga merasa hal seperti itu. Maka melalui pembelajaran berintegritas mengembangkan integritas diri ini, tentunya saya dan kita sama-sama bisa mengembangkan diri kita perlahan-lahan. Tidak harus langsung jadi teman-teman, tapi perlahan tapi pasti tentunya.
Oke, kita sudah sampai di penghujung saja ini teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton, yang telah mendengarkan materi yang telah saya sampaikan dari awal hingga akhir sampai saat ini. Uh, Jangan lupa di-follow, di-share. Kalau misalnya ada kekurangan, mohon maaf teman-teman, boleh di-komen di dalam kolom komentar. Berikan tanggapan atau masukan dari teman-teman dengan senang hati akan saya tanggapi dengan baik. Atas uh, atas perhatian dari teman-teman, atas kolaborasi dari teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian teman-teman, terima kasih, sampai jumpa dan selamat pagi.